Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat jumpa lagi masih di Cafe Matematika bersama Mas Sulis. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk mempersiapkan ASPD gitu ya. Baik, kita akan langsung saja masuk ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 11 ya. Soal nomor 11 ini diminta memperhatikan gambar ya. Ada gambar di sini, gambar dari sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang, yaitu ABCD ini ya. Dengan ukuran AB itu 2x ya. Jadi di sini ini 2x. Kemudian BC itu 5x ya. Jadi BC dari sini ke sini ini 5x. Tanah tersebut dibagi 4 bagian, masing-masing berbentuk persegi panjang seperti pada gambar. Nah, perhatikan pertanyaan berikut, pernyataan berikut ya. Baik, kalau AB ini 2x, berarti CD juga 2x. Nah, sehingga karena CD ini 2x, kemudian ini ada DG di sini 3, maka panjang CG itu tentunya 2x dikurangi 3. Kemudian ini HD ini 5 meter, kemudian BC ini 5x ya, maka karena di sini 5 meter, maka tentunya di sini adalah 5x kurangi 5 ya. Baik. Nah, pernyataannya begini, luas halaman. Nah, luas halaman itu adalah ini. Halaman itu di sini panjangnya 5x kurangi 5. Kemudian ini 3 gitu ya. 3. Maka luas halamannya ya. Yang pertama, luas halaman. Ya, luas halaman itu tentunya 3 kali 5x kurangi 5. Ya, sehingga diperoleh 15x dikurangi 15. Di sini 15x kurangi 15. Ya, ini tentunya karena satuannya meter, maka luasnya meter persegi. Jadi nomor 1 ini benar gitu ya. Kalau nomor 1 benar, berarti jawabannya kalau tidak A ya B. Ya. Jadi yang C dan D ini tidak mungkin ya. Sehingga tidak mungkin di sini ada angka 2, berarti yang 2 ini pasti salah ya. Tapi perlu kita cek ya. Kita cek nomor 2. Nah, dicek yaitu luas rumah. Luas rumah itu berarti di sini 5x kurangi 5, ini 2x kurangi 3. Berarti luas rumah, ya, luas rumah itu sama dengan 5x kurangi 5 dikalikan lebarnya 2x kurangi 3. Oke, dengan menggunakan rumus ini ya, ini ke sini, berarti dikalikan 5x kali 2x berarti 10x kuadrat. Kemudian ini ke ini, berarti min 15x, kemudian ini min 5 kali 2x, berarti min 10x. Kemudian ini kalikan di sini, berarti tambah 15x. Nah, maka hasilnya berapa ini ya? Sama dengan 10x kuadrat, ini min 15 min 10 berarti min 25x ditambah 15. Nah, padahal di sana 10x kuadrat kurangi 15x. Nah, ini padahal harusnya kan negatif 25, berarti salah. Baik, kemudian kita akan cek yang nomor 3. Nah, harusnya nomor 3 atau nomor 4 yang betul ya. Luas kebun. Baik, luas kebun itu kebunnya itu ini 5, kemudian ini 2x min 3. Berarti luas kebun itu sama dengan berapa tadi? 5 kali 2x kurangi 3. Atau sama dengan ini kalikan 10x
kurangi 15 ya, meter persegi. Maka ini nomor 3, 10x ini ditambah, padahal harusnya akan dikurangi, berarti ini salah. Pasti yang betul adalah nomor 4. Nah, untuk memastikan kita cek. Nah, tapi kalau mengerjakan itu mungkin ya kalau misalkan waktunya sedikit tidak perlu dicoba ya, karena kan kita menurut logika ini nomor 4 ini pasti benar ya. Selisih luas halaman dan taman. Nah, sekarang tamannya dulu. Nah, luas taman. Itu kan ini 3, ini 5, berarti 5 kali 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Ya. 15. Sehingga selisih luas halaman dikurangi luas taman sama dengan halaman tadi ini 15x kurangi 15 ya. Kemudian dikurangi 15. Berarti sama dengan 15x dikurangi 30. Nah, ini betul juga ya. Nah, jadi yang betul adalah nomor 1 dan 4. Nah, jadi jawabannya adalah B. Nah, seperti itu. Ya. Baik, kita akan lanjut lagi soal berikutnya nomor 12 ya, 12. Timbangan ya, oke, timbangan. Gambar pertama saya misalkan ini ya, saya singkat aja. Gambar pertama itu ini kan seimbang, berarti ini berat ini tabung dengan berat 3 bulan ini sama, berarti saya bisa misalkan berat tabung itu T, gitu ya, T itu sama dengan berat 3 bola, ya, berat 3 bola. Kemudian yang kedua itu berat 1 kubus, ya, 1 kubus itu sama dengan berat 1 bola ditambah 1 tabung ditambah 2 bola. Padahal 1 tabung itu 3 bola, maka K ini sama dengan 3B ditambah 2B sama dengan 5B atau 5 bola. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini ditanya, ya pertanyaannya apa ini? Ya, gambar 1 dan 2 berisi bola, tabung, dan kubus. Dalam keadaan setimbang sempurna, banyak bola yang harus ditambahkan pada bagian kiri timbangan tanda panah pada gambar 3. Jadi yang ditanyakan adalah banyaknya bola agar seimbang. Nah, di sini yang sebelah ini artinya kan bahwa 2B ditambah misalkan X, karena belum tahu ya, ini adalah X gitu ya. X itu sama dengan 1 kubus ditambah 2 tabung. X 2B ditambah X sama dengan ini 1 kubus itu 5 bola, berarti 5B ditambah 2 kali 1 tabung itu 3B, berarti kali 3B. Maka ini sama dengan 5B ditambah 6B atau sama dengan 11B. Ini 2B ditambah X, itu 11B. Berarti X-nya berapa? Berarti 11B dikurangi 2B. Itu sama dengan 9B atau 9 bola. Ya, ini kalau kelihatan ya. Jadi 2B sama dengan 5B tambah 2 kali 3B gitu ya, karena 2T di sini, ini 1 kubusnya 5 bola, 2T 2 kali 3B. Nah, sehingga sama dengan 11B. Nah, sehingga X-nya bisa diperoleh 11B dikurangi 2B, yaitu 9B atau 9 bola. Maka jawabannya adalah B. Baik, lanjutnya
13. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Oke, di sini ya 4/5 kali 3x min 4 itu lebih kecil atau sama dengan 3x kurangi 2. Baik, untuk mempermudah ini pecahannya kita ubah ke bentuk bilangan bulat ya. Bilangan bulat yaitu semuanya kita kali dengan 5 kali 5, maka diperoleh di sini 4 kali 3x min 4 ya, lebih kecil sama dengan ini 5 kali 3x 15x min 2 kali 5 min 10. Oke, ini 12x min ini 4 kali min 4 min 16 lebih kecil dari 15x kurangi 10. Kemudian yang sejenis kita kelompokkan menjadi 12x kurangi 15x lebih kecil sama dengan min 10 ditambah 16. Atau ini negatif 3x lebih kecil 6. Karena ini negatif x, kita dibagi dengan negatif 3, maka diperoleh ini x, karena dibagi negatif maka tandanya berubah, yaitu 6 dibagi negatif 3, yaitu negatif 2. Jadi lebih besar dari negatif 2 atau sama dengan, berarti yang mana? Yang ini, A. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena x-nya bilangan bulat. Baik, saya kira cukup mudah. Kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 14. Diketahui S adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 10. Oke, kalau kita daftar ya, S-nya itu bilangan cacah itu berarti mulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang dari 10 berarti 10-nya tidak ikut ya. Oke, baik. Ini 10-nya tidak ikut. Oke. Kemudian A itu faktor dari 6. Ya, faktor dari 6 berarti 1, 2, 3, dan 6 itu sendiri. Kemudian B itu antara 1 dan 9x-nya bilangan ganjil. Karena 1 ini tidak ada tanda sama dengannya, berarti mulai dari 3. 3, 5, 7, 9-nya ikut karena ada tanda sama dengan. Ya, gitu. Perhatikan pernyataan berikut. Oke, ini nomor 1 itu gabungan. Kalau ada tanda seperti ini itu gabungan. A digabung dengan B. Ya, jadi yang ada di A dan ada yang ada di B itu semuanya ditulis. Ya. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. 1, 2 ini berarti ini tidak ada angka satunya, berarti ini salah. Nah, kalau salah berarti ini salah gitu ya. Oke, berarti nomor 2 ini pasti benar ini nomor 2 ya. Nomor 2 pasti benar. Ya, tapi kita akan cek ya, nomor 2. Yaitu A diiris dengan B. Ya, yaitu yang sama, A dengan B yang sama mana? Angka 3 kan? Angka 3, ada nggak yang lain? Tidak ada, berarti 3 saja. Berarti kan betul ya. Kemudian nomor 3, yaitu A dikurangi B. Yang ada di A, kemudian ada di B itu kita hapus. Nah, sisanya itu yang hasilnya A dikurangi B. Jadi yang tidak ada di B itu angka 1, angka 2, terus angka 6. Maka ini A dikurangi B. Ini 1, 2, 6. Betul, berarti 1, 2, dan 3. Tapi apakah benar ini? Nah, ini
komplement. Ini apakah benar salah ya? Oke. Jadi A kurangi B di komplement ya, komplement. Maka selain 1, 2, dan 6. Nah, selain 1, 2, dan 6 tapi masih di S. Berarti 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini 0, 1. Oh, satunya ini salah berarti ya. Oke. Berarti jawabannya betul, yaitu 2 dan 3. Baik, itu nomor 14. Kita lanjut soal nomor berikutnya, yaitu nomor 15. Oke. Dalam rangka mengurangi sampah plastik, konsumen perlu membawa tas belanja sendiri dari rumah. Hal tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Hasil survei terdapat 74 orang pengunjung di suatu swalayan tentang jenis tas yang dibawa. Ya, ada spon, ini saya singkat S gitu ya, S. Kemudian tas kain itu saya singkat dengan K. Terus jenis lain itu saya singkat dengan L ya. Oke. Nah, jenis lain artinya bukan spon dan bukan kain ya. Nah, sekarang ini bisa kita buat suatu diagram Venn. Diagram Venn ya. Saya sering menggunakan ini biar lebih mudah. Ini ada himpunan yaitu S. Kemudian ini ada himpunan yaitu K. Nah, karena jumlah seluruhnya itu ada 74, sedangkan ini kalau kita jumlahkan semuanya, ini melebihi 74, berarti ada yang membawa kain jenis spon dan tas kain gitu ya. Berarti di sini ada X. Nah, X ini, tapi kita belum tahu yang membawa keduanya itu siapa gitu ya. Nah, atau berapa gitu ya. Oke, berarti karena S-nya itu tadi kan ada 40, tapi ini X ini termasuk dari 40, berarti yang di luar ini harusnya kurangi X ya. Kemudian yang membawa kain itu 29, ini sudah ada X, berarti di sini harus dikurangi X. Dan yang bentuk lain, jenis lain itu 18. Nah, kalau keempat ini kita jumlahkan harus sama dengan 74. Nah, sehingga diperoleh 40 kurangi X ditambah dengan X ditambah dengan 29 kurangi X ditambah 18 harus sama dengan 74. 4 kok, saya nulisnya 5 ya. 4 ya, oke. Ya, kadang nggak sama antara perbuatan dengan pikiran. Bilangnya 4 tapi ditulis 5. Oke, enggak apa-apa ya. Oke. 40 tambah 29 itu 69. 69 tambah 18 itu 87. Kemudian ini habis ya. Ini tinggal min X. Berarti 87 kurangi X sama dengan 74. Berarti min X sama dengan 74 kurangi 87. Berapa ini min X sama dengan 13, negatif 13. Berarti X-nya sama dengan 13. Atau yang membawa keduanya 13. 13 orang pengunjung membawa tas kain dan tas spon. Berarti nomor 1 ini betul. Ya. Nah 13 nih ya. 13 kelihatan enggak ya? Tutup. Ya 13 ya. Oke. 13 ya. Baik. Sehingga nomor 1 betul, ini kemungkinannya A dan B. Nomor 2 pasti salah ya. Itu salah, enggak usah dicari ya. Oke, sekarang nomor 3. Ini nomor 3. Coba. 16 orang pengunjung hanya membawa tas kain. Yang hanya membawa tas kain itu adalah 29 kurangi X.
hanya membawa tas kain, yaitu 29 kurangi X, atau sama dengan 29 kurangi 13, yaitu 16. Ada 16, di sini ada 16, berarti betul juga nomor 3. Nah, berarti nomor 4 salah. Jawabannya adalah 1 dan 3. Oke. Gitu ya. 1 dan 3. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Lanjut lagi soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 16. Oke, nomor 16. Diketahui Fx sama dengan Px plus Q. Oke, saya tulis ulang ya, biar lebih mudah. Fx sama dengan Px ditambah Q. Kemudian F negatif 2. F negatif 2 itu sama dengan 11. Kemudian F3 itu sama dengan min 4. Baik, artinya apa? Bahwa F negatif 2 itu X-nya sama dengan negatif 2, berarti P kali negatif 2 itu adalah negatif 2P. Ditambah Q itu hasilnya 11. Kemudian untuk F3 sama dengan negatif 4, artinya X-nya ganti 3, berarti 3P ditambah I sama dengan negatif 4. Nah, baik, kalau ini saya kurangkan gitu ya, saya kurangkan. Negatif 2P kurangi 3P, berarti negatif 5P. Q kurangi Q habis, 11 kurangi negatif 4 itu 15. Berarti P-nya sama dengan 15 dibagi negatif 5, yaitu berapa? Negatif 3. P negatif 3, di sini 3 berarti salah. Kalau salah berarti ini salah. Berarti kita tahu bahwa Q-nya sama dengan 5 gitu ya. Q sama dengan 5. Nah, atau kalau misalkan ini nanti jawaban tidak seperti ini, Q dicari ya kita masukkan aja ke salah satu, misalkan ini min 2P plus Q sama dengan 11, sedangkan P-nya negatif 3, berarti negatif 2 kali negatif 3 ditambah Q sama dengan 11. Ini 6 ditambah Q sama dengan 11, berarti Q sama dengan 11 kurangi 6, yaitu 5. Ya, betul kan ya? Jadi ini betul. Nah, kita tinggal mencari 3 atau 4 ini ya. Oke, nomor 3. Fx sama dengan berarti P-nya kita ganti dengan negatif 3. Jadi negatif 3X. Q-nya ganti 5 ditambah 5. Nah, sama enggak di sini? Ternyata tidak sama, berarti salah. Maka yang betul adalah yang 4. Tapi kita cek ya, ini nomor 4 betul, tapi kita cek karena ini kan untuk latihan ya. F5, artinya X-nya ganti 5, berarti min 3 dikali 5 ditambah 5. Ini negatif 15 ditambah 5, berarti sama dengan negatif 10. Nah, betul ya. Jadi nomor 4 betul, maka jawabannya adalah 2 dan 4. Ya, di ini. Oke. Saya kira bisa ya. Oke, lanjut lagi kita soal nomor 17. Nih ya. Oke, soal nomor 17. Diketahui 4 persamaan berikut ya. 7X ditambah 4Y sama dengan 28. Min 4X
ditambah 7Y sama dengan 21 dan seterusnya ya. 3, yang ketiga itu Y sama dengan 4/7X ditambah 3. Oke, persamaan garis G yang mungkin adalah ya, garis G itu begini. Yang mungkin karena ini tegak lurus, ya, jadi kita cari gradien dulu, ya, gradien garis L. Ya. Gradien garis L itu kan ini ya, 7/4. 7/4. Kemudian ini kan miringnya ke kiri. Kalau ke kiri itu berarti negatif. Ya. Negatif. Min 7/4. Nah, harusnya itu gradien garis G karena tegak lurus, maka gradiennya harus ini dibalik. 4/7. Karena ini tandanya negatif, maka gradien garis G positif, ya, miring ke kanan. Jadi 4/7. Nah, sekarang kita akan cari ini gradien yang sama dengan 4/7 yang mana? Nah, ini kita lihat di sini gradiennya berapa ini? Nah, yaitu gradiennya adalah min 7/4 ini ya. Min 7/4. Mengapa? Ya, jadi kan kalau AX ditambah BY sama dengan C, itu gradiennya itu sama dengan min A/B. Nah, ini min 7, berarti ini salah ya. Oke, kemudian yang ini gradiennya berapa ini? M sama dengan min 4/7 atau sama dengan 4/7. Ini sama ya, berarti betul. Nomor 2 betul. Oke. Jadi tinggal nomor 3 atau 4. Sekarang ini gradiennya berapa ini? Ini jelas kelihatan ya, 4/7. Ya, betul ya. Jadi untuk yang apa Y sama dengan MX plus C, maka ya, di sini gradiennya itu sama dengan M. Ini ya, ini gitu ya. Ya, maka ini gradiennya adalah yang ini. 4/7. Jadi 1 dan 3 ya, jadi A. Baik, ini nomor 17. Oke, lanjut lagi. Nomor 18. Ini ada sepatu. Sepatu dari kulit rusa. Ya. Harga sepasang sepatu sama dengan harga 2 pasang sandal. Jadi harga sepasang, misalkan harga sepasang sepatu itu misalkan ini apa? Jadi harga satu pasang sepatu itu misalkan apa ya, sepatu P gitu ya. Kemudian harga satu pasang sandal itu saya misalkan D. Oke ya. Berarti dari pernyataan ini maka harga sepasang sepatu berarti P itu sama dengan 2D. Ya, 2 pasang sandal. Gitu ya. Kemudian paman dan bibi berbelanja membeli sepatu dan sandal di toko dan jenis barang yang sama. Paman membeli 2 pasang sepatu, 2 pasang sepatu dan 3 pasang sandal. Jadi itu harganya 1.225.000. Jika bibi membeli 3 pasang sepatu dan sepasang sandal, maka jumlah uang yang harus dibayar berapa? Ya, jadi yang ditanyakan itu 3 pasang sepatu dan sepasang sandal itu berapa? Itu ya. Baik. Nah, kita lihat di sini tadi ya. Jadi P sama dengan 2D. P-nya saya ganti 2D. Nah, jadi karena P sama dengan 2D, maka 2 kali 2D
ditambah 3D itu sama dengan 1.225.000. Ini 4D plus 3D sama dengan 1.225.000. Oke, saya ini 7D. 7D sama dengan 1.225.000. Nah, maka D-nya berapa? D-nya yaitu, ini dibagi 7. 12 bagi 7, 1, 7 sisa 5. 52 berarti 7, 49, 35, 5. Nah, sandalnya itu harganya 175.000. Kemudian kita akan mencari P-nya, ya, P. Karena P sama dengan 2D, maka ya P sama dengan 2 dikali 175.000. Ini sama dengan 350.000. Baik. Nah, P-nya 350.000, berarti kita akan cari 3P ditambah D, ya. Ini menjadi 3 dikali 350.000, ya, kemudian ditambah D-nya itu 175.000. Ini sama dengan 35.000 dikali 350.000 dikali 3 itu 105, ya. 105.000 ditambah 175.000. Berarti berapa ini? Oh, bukan 105.000 ya, tapi 1 juta. Ini salah nih ya. Jadi oke. Ini 1.050.000 ditambah 1.175.000. Ini kok ngomongnya susar-susur nih karena mungkin puasa nih ngelih ya. Oke, berarti ini sama dengan 1.225.000. 1.225.000. Berarti jawabannya adalah B. Ya. Oke. Uang yang harus dibayar oleh Bibi adalah 1.250.000. Ya. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 19. 19 itu perhatikan gambar ya. Jadi ini ada kotak berbentuk balok tanpa tutup. Jadi di atasnya tidak ada tutupnya, terbuat dari selembar karton yang berbentuk persegi panjang. Setiap pojok karton berbentuk persegi seluas 3 kali 3 ya. Berarti ini 3. Jadi 3, ini 3 gitu ya. Dibuang ya, ini dibuang. Panjang bidang alas kotak adalah 4 cm. Panjang alas kotak itu, dan panjang bidang alas kotak adalah 4 cm. Berarti ini 4 ya.
Oh, 4 lebihnya. 4 lebihnya dari lebar. Nah, 4 lebihnya dari lebar berarti ini 4 ditambah L. Ya. Oke, di sini L. Nah, padahal ini L-nya itu adalah X. L-nya itu adalah X. Panjang bidang alas kotak. Oke. Adalah 4 cm lebihnya dari lebar. Dan volume kotak itu 180. Nah, ini T-nya. Ya, jadi volumenya itu 180. Baik. Jadi L-nya itu sama dengan X. Betul ya. Karena ini berarti sama aja dengan 4 plus X. Ini sama dengan X gitu ya. Yang ditanyakan jika lebar alas kotak misalkan X, gitu ya, maka panjang alas kotak adalah, berarti panjangnya ini 4 ditambah X-nya itu berapa gitu ya. Baik, karena ini T, jadi kan karena ini 3 berarti T-nya itu kan sama dengan 3 ya, sama dengan 3. Kalau kita tutup itu kan jadi tinggi gitu ya. Nah, jadi T-nya sama dengan 3. Berarti 4 ditambah X dikali X dikali 3 sama dengan 180. Ya. Kemudian ini 3-nya saya untuk membagi ini berarti X kali 4, 4X, X kali ini plus X kuadrat, terus ini sama dengan, ini kan 3-nya untuk membagi 180, jadi 60. Ya, atau saya tulis di sini, ya, tulis di sini, X kuadrat ditambah 4X kurangi 60 sama dengan 0. Ya, ini X. Berarti kalau kita menggunakan pemfaktoran, ya, 60 itu 12 kali 5 atau 15 kali 4 atau 10 kali 6. Ini 10 kali 6. 10-nya positif, berarti ini X ditambah 10 kali X dikurangi 6 sama dengan 0 ya. Jadi difaktorkan. Maka ini X-nya sama dengan negatif 10. Di sini X-nya sama dengan 6. Nah, lebar, karena X-nya itu sama dengan lebar, kan tidak mungkin ini, yang ini itu tidak mungkin ya, karena negatif. Nah, lebar kok negatif nggak ada. Maka X-nya sama dengan 6 ya. Jika lebar alas kotak misalkan X, maka panjang alas kotak adalah, karena X-nya sama dengan 6, maka panjangnya ya kan sama dengan 4 ditambah X. Nah, berarti sama dengan 4 ditambah 6 sama dengan 10 cm. Jadi jawabannya adalah C. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ya. Nomor 20. Diketahui X1, X2 dan X1 lebih besar X2 merupakan akar-akar penyelesaian dari X kuadrat min 10, X ditambah 16 sama dengan 0. Ya. Perhatikan pernyataan berikut terkait dengan persamaan kuadrat. Nilai diskriminannya. Diskriminan, oke, nomor 1 ya. Diskriminan itu kan sama dengan B kuadrat min 4AC. Ya. Berarti kan B-nya itu negatif 10. Negatif 10 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 16. Berarti ini 100 dikurangi 4, ini berapa ini? 50 dengan 24, 64.
64 berarti sama dengan 36. Ya, ini betul ya, betul. Nomor 1 betul, berarti ini B nomor 2 ini salah gitu ya. Oke, ya. Nah, sekarang kita tinggal X nomor 3 atau nomor 4. Oke, nomor 3. Berarti kita akan cari X1 dan X2. Jadi 16. Ini X kuadrat kurangi 10X ditambah 16 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan. X min 2 kali X min 8 sama dengan 0. X-nya sama dengan 2. Ini X sama dengan 8. Karena X1 lebih besar dari X2, maka ini X1, ini X2. X1-nya harusnya 8, tapi di sini min 8 salah. Berarti X2-nya 2. Nah, ini berarti betul. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Baik, saya kira itu dulu ya, sampai nomor 20. Maka kita akan lanjut di partai yang keempat. Ya, silahkan ditunggu pemunculannya partai yang keempat. Ya, selalu simak dan nanti insya Allah kalian akan berhasil. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.